Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya adalah nikmat taufik dan hidayah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat menjalankan berbagai macam amal ibadah yang mana nantinya di akhirat kita akan butuh terhadap ibadah-ibadah yang kita kerjakan tersebut, yaitu sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah pada hari kiamat. Dan Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji satu kitab yang luar biasa, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawi. Kita membahas hadis-hadis Nabi, kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan semua hadis yang ada di dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang menjadi inti atau pokok dari ajaran syariat Islam. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Hadis yang pendek, saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ke-15, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh beliau. Di antaranya adalah hadis yang akan kita pelajari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga-tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Maka para ulama sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita 3 hal yang semua ini adalah akhlak yang mulia. 3 hal yang dengannya keimanan seorang mukmin itu sempurna. Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan hendaknya dia memuliakan tetangganya, dan hendaknya dia memuliakan tamu-tamunya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Sekali lagi, hadis-hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi kebanyakan, hampir semuanya adalah hadis-hadis yang pendek. Hadis-hadis yang pendek tapi menunjukkan makna yang begitu, pelajaran yang begitu banyak. Dan ini adalah keistimewaan Rasulullah. Keistimewaan Rasulullah, jawami'ul kalim. Rasulullah itu bicaranya sedikit. Bicaranya sedikit, tapi sedikit yang beliau bicarakan itu mengandung banyak sekali pelajaran. Dan di antaranya adalah hadis ini. Yang pertama yang dapat kita ambil pelajaran hadis ini, banyak poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman yaitu tidak cukup dengan keyakinan hati. Tapi iman itu harus disertai dengan ucapan lisan dan bukti dengan amalan anggota badan. Dan ini yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu adalah al-i'tiqadu bil qalb. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, wal qaulu bil lisan, ucapan di dalam lisan, wal amalu bil arkan, dan amalan dari anggota tubuh. Dia di sini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya dia begini dan begitu. Dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah yaitu berkata yang baik, ucapan. Iman itu adalah selain keyakinan juga ucapan. Ucapan yang baik adalah keimanan. Kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini adalah amalan anggota tubuh. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Ada 70 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi yaitu persaksian, ucapan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu iman yang paling tinggi, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ada duri, ada paku, ada batu yang mengganggu pengguna jalan, dia singkirkan. Ini termasuk iman. Wal hayatu syu'batu minal iman, dan rasa malu itu merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Lihat dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan 3 contoh keimanan. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi iman itu perlu diucapkan. Kemudian yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu adalah perbuatan anggota badan, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya rasa malu adalah bagian dari iman, dan malu ini adalah amalan hati. Jadi iman itu amalan hati masuk, ucapan lisan juga, dan juga amalan anggota tubuh. Jadi iman itu tidak keyakinan hati doang. Dia mengatakan yang penting hatinya iman, tapi lisannya dia tidak mengucapkan. Anggota tubuhnya tidak membuktikan keimanan dalam hatinya, maka ini tidak benar. Tidak benar.
Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah hanya menyebutkan dua iman, dua rukun iman. Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Padahal rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Tapi Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, tidak. Tapi Rasulullah hanya mengatakan, dan ini hampir kebanyakan di dalam hadis, ya, dan di dalam ayat, ya, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanya dua yang disebutkan. Tapi para ulama mengatakan, ya, kenapa hanya dua? Dua ini sudah mencakup semua ya rukun iman. Jadi memang yang disebutkan dua, tapi ini mencakup semua rukun iman. Ya. Dan disebutkan iman kepada Allah karena iman kepada Allah ini adalah pokok. Ya, keimanan yang paling inti, keimanan yang paling ya asasi, yang paling agung, yaitu iman kepada Allah. Ini kalau orang sudah beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani 5 rukun iman yang lainnya. Jadi disebutkan iman kepada Allah karena memang yang paling penting. Kemudian kenapa disebutkannya dengan iman kepada hari akhir? Padahal kalau secara urutan, iman kepada hari akhir ini urutan rukun iman yang kelima. Yang kelima. Kenapa? Ya, karena iman kepada hari akhir ini ya berkaitan dengan amalan soleh. Dengan amalan soleh. Orang beramal soleh itu karena dia meyakini akan ada balasan nanti pada hari kiamat. Dia meyakini nanti pada hari kiamat itu ada hisab, ada penghisapan, ada pembalasan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Oleh karena iman kepada hari akhir ini yang mendorong seseorang untuk beramal soleh. Jadi kita beramal soleh, kita sholat, kita sedekah, kita thalabul ilmi. Ini karena kita ini mengharap ya balasan dari Allah nanti pada hari kiamat. Makanya amal-amal soleh ya itu biasanya dipancing dengan iman kepada hari akhir. Ini ya kenapa rahasia, kenapa Rasulullah hanya menyebutkan iman kepada Allah ya dan iman kepada hari akhir ya. Karena hari akhir ini menjadi iman yang menjadi pendorong kuat seseorang untuk beramal soleh ya. Karena orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan mengimani hisab, dia akan mengimani timbangan mizan, dia akan mengimani pembalasan dari Allah dan seterusnya. Kalau orang beriman kepada hari akhir. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini ya Rasulullah SAW mengkaitkan iman dengan 3 perkara. 3 perkara tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian Rasulullah memerintahkan 3 hal. Apa 3 hal tersebut, Pak, Bu? Yang pertama, berkata yang baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga, memuliakan tamu. Dan 3 hal ini semuanya ini adalah akhlak yang baik kepada manusia. Bicara yang baik, ya. Tidak tidak mengangkat suara di hadapan orang tua, ya. Kemudian dia berbicara dengan lemah lembut, berbicara yang benar, tidak bohong, tidak mencela, tidak ghibah, berbicara yang baik, ya. Memberikan nasihat, ya. Dan semua 3 itu adalah akhlak yang baik terhadap manusia, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ya. Ini kaitannya dengan manusia. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran, ya, menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam. Jadi agama Islam itu, ya, tidak hanya ya tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah saja. Tapi Islam ya juga mengajarkan, memerintahkan kita agar kita ini ya memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Jadi Islam itu tidak hanya sholat, tidak hanya membaca Al-Quran dan seterusnya antara kita dengan Allah saja. Tapi kita harus juga memperhatikan, dan itu perintah agama Islam,
Agar kita memperhatikan ya hubungan kita dengan orang lain. Oleh karenanya ya Islam ini sangat ya menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Ya, Islam memerintahkan kepada umatnya, kepada kita agar kita ini memiliki akhlak yang mulia kepada orang lain. Karena dengan akhlak yang mulia kita akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam. Bahkan sangat erat hubungannya dengan keimanan. Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Ya. Yang paling sempurna keimanannya siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Karena erat sekali kaitan antara iman dengan akhlak. Ya. Semakin ya iman seseorang itu semakin berkualitas, ya. Iman seseorang itu semakin tinggi, semakin kuat, maka akan semakin terlihat ya akhlak yang baiknya kepada manusia. Sebaliknya, kalau orang itu akhlaknya dengan manusia ini tidak dijaga, tidak baik, ya, suka mendolimi, suka menyakiti, maka ini sudah menggambarkan, mencerminkan betapa buruknya keimanan orang tersebut. Ya. Dan nanti pada hari kiamat ini menunjukkan betapa akhlak yang baik ini harus kita perhatikan. Maka salah apabila orang mengatakan yang penting imannya kuat, yang penting akidahnya benar. Ya, itu memang penting. Ya. Kemudian dia tidak memperhatikan akhlaknya dengan manusia, ini kesalahan besar. Selain kita harus memiliki akidah yang benar, ya, ibadah yang baik, ya, kita juga harus ya memiliki akhlak yang baik. Bahkan amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Rasulullah bersabda, "Ma syai'un yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang diletakkan di atas timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Bahkan Pak, orang yang memiliki akhlak yang baik kepada manusia, derajatnya itu akan menyamai orang-orang, bahkan akan melebihi orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Kata Rasulullah, ya, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dia akan ya mendapatkan tingginya derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Ya, ini luar biasa. Mungkin dia hanya menjaga sholat wajibnya, mungkin dia hanya menjaga sholat puasa wajibnya saja. Dia tidak sibuk dengan ibadah sholat sunnah, tidak sibuk dengan puasa sunnah, ya. Tapi ternyata dia memiliki akhlak yang baik kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, maka dia derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya yang baik tersebut. Bahkan nanti disebutkan Rasulullah ketika ditanya, amalan apa sih yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah an amalin aktsaru amalin yudkhilun nasal jannah. Tentang amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Apa jawabannya Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan orang yang memiliki akhlak yang baik, tempatnya nanti paling tinggi di surga, paling dekat dengan Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling dekat tempatnya nanti pada hari kiamat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Dan tujuan utama diutusnya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Kata Rasulullah, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya ini diutus ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sekali lagi hadis ini
ya, dan banyak hadis-hadis yang lain menunjukkan kepada kita bahwasanya yang menjadi perhatian khusus, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam yang tidak boleh kita remehkan, yaitu akhlak yang baik kepada manusia. Baik. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan 3 di antara akhlak yang baik. Dan yang pertama kali disebutkan apa? Bicara yang baik. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata yang baik. Berkata yang baik ini baik menurut syariat, bukan baik menurut perasaan masing-masing orang. Terkadang dia merasa ini kayaknya ucapan ini nggak apa-apa, biasa aja. Ya baik. Maksudnya baik adalah ditimbang dari ya kacamata syariat. Jadi berkata perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Disebutkan ucapan yang baik, ya, yang paling pertama, karena memang ucapan ini yang paling ya erat kaitannya dengan keimanan, lisan. Ini lisan ini, ya ini yang paling menentukan. Ya. Kata Rasulullah, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah, tidak akan langgeng keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Jadi yang menentukan dia itu istiqomah dalam keimanan itu hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan langgeng, tidak akan istiqomah hatinya sampai lisannya itu istiqomah. Jadi keimanan seorang itu, hatinya seseorang itu ditentukan dengan lisannya. Kalau lisannya baik, semuanya baik. Kalau lisannya ini istiqomah di atas jalan Allah, ya, maka imannya akan terjaga, hatinya akan terjaga. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa lisan itu, ya, itu adalah nahkoda. Dia kecil, lisan ini kecil, ya, daging yang tidak bertulang, ya. Tapi dia itu nahkoda. Apa nahkoda, Pak? Ya, nahkoda itu sopir apa sih? Sopir kapal ya. Ya, atau sopir lah, atau pemimpin ya. Ya, yang menggerakkan, yang menyopir, yang menunjukkan, menentukan kemana arah anggota tubuh yang lainnya. Dia pemimpinnya. Ya. Oleh karenanya kata Rasulullah, "Idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Ya, apabila di waktu hari, setiap hari, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan tunduk kepada lisannya. Semuanya akan tunduk pasrah kepada lisannya. Wa taqul, semuanya akan berkata kepada lisan. Matanya, telinganya, tangannya, hatinya, kakinya, semuanya akan mengatakan kepada lisan. Apa yang mereka katakan? Ini harapan. Semuanya berharap kepada lisan. Dia mengatakan, ya lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Untuk kami. Fa inna nahnu bika. Karena sesungguhnya kami ini tergantung denganmu. In istaqamta istaqamna. Kalau kamu itu lurus, maka kami semuanya akan lurus. Kami semua akan baik. Tapi kalau kamu melenceng, maka kami semua juga akan melenceng. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau lisannya sudah jelek, ya, maka udah hatinya jelek, ya, penglihatannya jelek, ya, pendengarannya jelek. Semuanya tergantung lisannya. Ya. Ini lisan, ini bahaya. Dan kata Rasulullah, paling banyak yang memasukkan seseorang ke dalam neraka itu lisannya. Aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia itu karena lisannya. Mudah orang itu menjaga tangannya untuk tidak mengambil harta yang haram, mudah, Pak. Yang menjaga di tangannya untuk tidak memukul itu mudah. Bisa kita nggak mukul. Mudah menjaga penglihatan kita dari melihat sesuatu yang haram. Mudah bagi kita untuk menjaga telinga tidak mendengarkan yang haram, tidak mendengarkan musik, tidak mendengar. Mudah bagi kaki kita untuk menahan kaki kita untuk tidak pergi ke tempat yang maksiat. Kita bisa mengatur kaki kita supaya pergi ke kajian, ke masjid, mudah. Tapi ya, menjaga lisan ini sulit. Sedikit yang bisa menjaga lisan. Ya. Oleh karenanya
Rasulullah memberikan jaminan yang luar biasa bagi orang yang bisa menjaga lisannya. Kata Rasulullah, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, ya, apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, dan apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisannya, maka saya jamin baginya surga. Surga. Ya. Jadi jaga lisan. Ya. Pokoknya lisan ini yang paling utama. Bahkan ya mungkin lebih bahaya daripada hati. Ya, lebih berhak untuk kita jaga dari segala atau seluruh anggota tubuh kita yang lainnya. Ya, jadi perkata yang baik ini manajemen lisan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi memanage lisan itu berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Maka berkata yang baik ini adalah perintah Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalaupun kita diam, itu juga menjalankan perintah Rasulullah, karena Rasulullah memerintahkan kita maka diamlah. Liyasmut, maka diamlah. Maka diam, kalau kita diam karena mengikuti perintah Rasulullah, maka diamnya kita ini berpahala. Jadi diam. Ada orang ngapa-ngapain dia diam, dia timbang dulu ya, kalau mau ngomong ini ucapannya ini akan mengandung maslahat atau madzarat. Kalau mengandung maslahat dia bicara, tapi kalau mengandung madzarat dia tahan. Maka diamnya itu dia berpahala. Diamnya itu dia ibadah. Ya, dan lisan ini Pak Bu rahimani Allah, lisan ini nikmat atau tidak sih? Nikmat. Coba orang nggak punya lisan. Ya, dengan lisan ini masya Allah kita bisa ngomong, mengutarakan apa yang ingin kita utarakan, ya. Maka kita tahu ya bagaimana susahnya, mohon maaf, bagaimana susahnya orang yang bisu. Bisu tuh nggak bisa ngomong tuh bisu Pak ya. Ya susah, ya susah. Ya, lisan ini nikmat yang besar. Tapi lisan ini adalah nikmat yang nisbi. Nikmat tergantung siapa, tergantung untuk apa digunakan. Kalau untuk kebaikan, maka lisan ini menjadi nikmat benar. Kalau untuk keburukan, ya, maka lisan ini bukan nikmat. Justru lisan ini adalah menjadi malah petaka. Maka lebih baik dia nggak punya lisan. Kalau punya lisan hanya digunakan untuk keburukan. Lisannya itu bukan nikmat, tapi azab. Ya, azab yang mengantarkan, yang membinasakan dia, ya, di dunia dan di akhirat. Maka lisan ini nikmat yang nisbi, tergantung untuk apa terlebih dahulu. Lihat dalam sebuah hadis yang membuat kita ini takut Pak. Hadis yang kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulki biha balan. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan, satu kalimat saja. Tapi satu kalimat yang dia ucapkan itu, ya, mendatangkan ridho Allah. Allah itu senang dengan kalimat yang dia ucapkan. Padahal dia itu menganggap sepele kalimat itu. Tidak serius. Ya, dia menganggap sepele saja, tapi ternyata Allah senang. Maka apa kata Rasulullah? Ya, yarfa'ullahu biha darajat. Maka dengan kalimat tersebut Allah mengangkat derajatnya, ya, tinggi-tinggi. Di dalam sebuah riwayat, dengan kalimat tersebut Allah masukkan dia ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, Allah meridhoi dia sampai nanti pada hari kiamat. Allah terus ridho kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Karena satu kalimat yang dia ucapkan mendatangkan ridho Allah. Dan itu banyak, ya. Ya. Kemudian kelanjutan hadis tersebut yang membuat kita takut, kata Rasulullah, wa innal abda, kebalikan. Sesungguhnya ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulki biha balan. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat saja. Tapi satu kalimat tersebut mendatangkan kemarahan Allah. Allah benci, Allah tidak suka, Allah marah dengan kalimat tersebut. Padahal dia tidak menganggap serius, dia hanya bercanda. Dia tidak memikirkan efeknya, ya. Hanya sepele, dianggap sepele, main-main. Tapi ternyata mendatangkan murka Allah, dan karena kalimat tersebut Allah masukkan dia ke dalam api neraka.
Bahkan di dalam riwayat yang lain, Allah memurkai dia sampai pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Allah jauhkan dia dari surga sejauh antara barat dan timur. Ini kan ya mengerikan. Satu kalimat yang mungkin bercanda ya, tapi dia tidak memikirkan ya, apakah kalimat itu baik atau tidak. Ini ya, lisan ini merupakan nikmat yang nisbi, maka harus kita gunakan untuk ya hal-hal yang baik sehingga lisan ini benar-benar menjadi nikmat ya. Kemudian ya, maka berkata yang baik, banyak perkataan-perkataan yang baik, membaca Al-Quran ya, berdakwah, memberikan nasihat, atau sekedar ya bicara yang membuat orang itu senang ya, membuat orang itu ya senang. Karena membuat orang senang itu juga, tapi bukan berbohong ya, tidak boleh ya, bercanda, berbohong, membuat orang tertawa, ini beda, ini tidak boleh ya. Ini membuat kita orang lain itu senang ya, ditanya Masya Allah bagaimana kabarnya, ini kan ya ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang lemah lembut kepada orang tua ini luar biasa ya. Ya, ucapan yang lemah lembut kepada orang tua, memberikan nasihat kepada ya anak istri, ngobrol dengan istri ya. Ini perkataan yang baik. Ya, membuat senang. Ya. Tapi tidak boleh bohong. Ya. Kalau tidak bisa, diam ya. Kalau tidak bisa, diam, dan diam itu adalah ibadah. Kata Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, as-samitu ala ilmin kal mutakallim ala ilmin. Orang yang diam karena ilmu, dia diam karena memang dia tahu ya, dia berilmu, diamnya itu baik. Maka diamnya itu seperti orang yang bicara dengan ilmu. Ini si A bicara, dia dengan ilmu, dia bicara yang baik. Maka kebaikan itu sama dengan kebaikan orang yang diam karena ilmu tadi. Ya, sama-sama baiknya ya. Kemudian dikatakan oleh Yazid bin Abi Hubaib, innal mutakallima yang tadiru fitnah wal munsit yang tadiru rahmah. Orang yang berbicara itu hakikatnya dia akan menunggu fitnah ya, akan menunggu fitnah karena bicaranya itu akan menimbulkan fitnah. Dan orang yang diam, dia menunggu rahmat karena nantinya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Kemudian dikatakan ya oleh ulama yang lain ya, fa'in ta'allam as-sumta kama ta'allamal kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana engkau belajar untuk bicara. Banyak orang yang belajar bicara agar bicaranya bagus dan yang lainnya seterusnya bagus ya. Tapi kata para ulama, belajarlah untuk diam ya, sebagaimana engkau juga belajar untuk bicara ya. Kemudian ala fis sumti ya khislatan. Sesungguhnya dalam diam itu ada dua kebaikan. Yang pertama, tadfa'u bihi jahla man huwa ajhalu minka. Kalau diam itu dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama yaitu engkau menolak kebodohan orang yang lebih bodoh darimu. Ini kalau kita bicara orang itu bodoh, kita bicara dia tambah bicara gitu. Ya kalau kita diam ya, kita telah menolak ya kebodohan orang yang bodoh. Kalau kita diam, orang itu juga diam. Tapi kalau kita bicara, orang bodoh tambah bicara lebih banyak lagi, ya. Kemudian yang kedua ya, wa ta'allam bihi min ilmin man huwa a'lamu minka. Kalau kamu diam, maka engkau akan belajar mendapatkan ilmu dari orang yang lebih berilmu darimu. Ya kalau kita diam ya, orang yang berilmu akan yang berbicara sehingga kita mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita bicara saja, di situ ada orang yang lebih berilmu, orang yang lebih berilmu jadinya diam karena ada yang bicara, sehingga kita tidak mendapatkan ilmu ya. Jadi kalau kita di hadapan kita ini orang yang bodoh, kita diam saja sehingga kita selamat dari kebodohan dia. Kalau yang di depan kita adalah orang yang berilmu, kita juga diam sehingga harapannya dia yang berbicara,
Sehingga yang dia bicarakan adalah ilmu, kita mendapatkan ilmu. Tapi kalau di hadapan orang bodoh kita bicara, ya nanti dia tambah bicara lagi, ya nggak ada habisnya. Ya. Di hadapan orang yang berilmu kita yang bicara, orang yang berilmu malah diem, ya kita nggak dapatkan ilmu. Ya, ini ya dikatakan perintah untuk diam, ya untuk diam. Itu ada dua, yaitu diam dari perkataan-perkataan yang haram. Diam dari perkataan yang haram, entah itu ghibah, entah itu namimah, entah itu mencela, ya. Dan ini hukumnya wajib, diam dari berbicara yang haram. Yang kedua adalah diam dari banyak berbicara yang boleh tapi tidak bermanfaat. Dia boleh saja bicara, tapi karena sering dia banyak berbicara, maka menjadi makruh, ya. Kalau dia bicara sedikit-sedikit, walaupun itu sesuatu yang biasa, itu boleh. Tapi kalau kebanyakan bicara maka menjadi makruh, maka diamnya mustahab, dianjurkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memuliakan tetangga. Ini perintah agama, perintah Allah dan perintah Rasulullah. Allah juga memerintahkan. Jadi dalam Surat An-Nisa ayat 36, di situ ada 10 hak yang disebutkan oleh Allah. 10 hak yang harus kita berikan haknya. Yang Allah sebutkan adalah yang pertama adalah haknya Allah. Ya, kemudian Allah menyebutkan tentang kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian tetangga dan seterusnya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kemudian siapa tetangga? Tetangga kita itu siapa? Ya. Tetangga itu siapa? Ya, para ulama berselisih pendapat siapa sih tetangga yang dimaksud dengan tetangga yang diwajibkan, yang kita ini diwajibkan untuk memuliakan mereka. Tetangga kalau dalam madhab Imam Syafi'i, tetangga itu adalah 40 rumah dari segala penjuru rumah kita. Kanan 40, belakang 40. Kemudian sebagian ulama mengatakan yaitu yang berdempetan dengan kita. Itu ulama Hanafiyah yang berdempetan dengan kita. Ya, ulama Malikiyah juga yang berdempetan dengan kita, yang kita itu perginya satu masjid, ya, satu masjid bareng. Jadi orang-orang yang pergi ke masjid situ berarti yaitu adalah tetangga-tetangga kita. Tapi ya, yang benar wallahu a'lam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena tidak ada batasannya di dalam syariat, Rasulullah tidak memberikan batasan terhadap siapa tetangga kita, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Ya, dikembalikan kepada adat. Ya, kita ini yang menganggap tetangga itu mana, ya, dikembalikan kepada adat kita. Kira-kira tetangga itu yang mana, Pak? Ya, se-RT itu tetangga. Kalau sudah beda, ya, kampung udah bukan tetangga lagi. Ya, se-RT, kanan kiri walaupun beda RT tetap tetangga ya berarti ya. Kan ada ya belakang rumah beda RT. Ya pokoknya yang deket-deket gitu. Kanan kiri kita, satu RT dengan kita, itu tetangga. Itu wajib untuk kita muliakan, wajib bagi kita untuk ya berbuat baik. Dan tetangga ini dibagi menjadi 3. Haknya masing-masing. Yang pertama adalah tetangga seorang muslim dan dia adalah kerabat. Ada Pak ya? Ada. Ya, dia tetangga, kerabat kita, saudara kita, tapi rumahnya di samping kita. Banyak ya Pak ya? Banyak. Sekaligus seorang muslim, maka dia punya 3 hak. Maka ini lebih utama untuk kita berbuat baik. 3 hak. Ya, hak tetangga, hak saudara, hak sesama muslim. Yang kedua, tetangga seorang muslim tapi bukan kerabat kita. Banyak juga. Ya. Maka dia punya 2 hak. Hak seorang muslim dan hak tetangga. Yang ketiga yaitu tetangga tapi bukan seorang muslim, ya, non muslim dan bukan kerabat kita, pun kita harus berbuat baik. Karena dia punya hak apa itu? Hak tetangga. Harus berbuat baik walaupun kita membenci kekufuran mereka. Jadi samping kita orang Nasrani, kita benci terhadap kekufuran mereka, terhadap agama mereka, keyakinan mereka. Tapi ya di dalam muamalah ya kita harus berbuat baik. Kita harus membantu ya dalam urusan dunia
dalam urusan dunia kita harus membantu. Ya. Ini karena dia punya hak tetangga. Kemudian bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga? Ini ada 3 hal cara kita berbuat baik dengan tetangga. Yang pertama yaitu memberi manfaat apa yang kita bisa beri. Itu berbuat baik. Contoh memberi makanan, ya. Rasulullah dahulu memerintahkan sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau kamu tuh masak masakan yang berkuah, maka banyakilah kuahnya. Sehingga kamu bisa bagi-bagi ke tetangga, ya. Masaknya ya dilebih sedikit, tetangga kanan kirinya dikasih, ya. Ini yang memberikan manfaat. Ya makanan, entah itu misalnya ilmu, ya kita berikan ilmu, ya tetangga kita, ya misalnya ya anaknya kita ajari atau bagaimana kita nasihati, maka ini manfaat. Ya, kita berikan nasihat yang baik. Atau misalnya kita membantu dalam hal harta, misalnya kita punya kelebihan harta, tetangga kita sangat membutuhkan kekurangan harta, maka kita ya beri, ya, maka ini adalah berbuat baik. Ya. Bahkan kata Rasulullah tentang memberi makan, ya ini laisal mu'min alladzi yashba wa jaruhu ja'i. Bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim apabila dia itu kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ini bukan seorang muslim. Kok bisa dia kenyang setiap hari, kenyang nggak pernah lapar, padahal tetangga kanan kirinya kelaparan. Ya. Ini bukan sifat seorang mukmin, muslim. Ini yang pertama, memberikan manfaat. Tapi apa yang kita bisa memberikan manfaat tersebut? Ya, banyak hal. Manfaat tenaga misalnya, ya tetangga kita ya punya hajatan, butuh tenaga kita, ngangkat kursi, ngangkat apa, ya kita bantu. Itu kewajiban, itu adalah ya hak mereka yang harus kita tunaikan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, cara berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita nggak punya manfaat untuk bisa kita berikan, berarti kita nggak bisa dong berbuat baik. Bisa dengan cara yang kedua, yaitu apa? Menahan diri untuk tidak menyakiti. Itu sudah berbuat baik. Itu sudah memuliakan tetangga. Kita menahan diri, terutama lisan kita. Lisan kita ini kita kunci untuk tidak menyakiti, tidak menzalimi tetangga kita. Tidak ghibain, ya. Ya, bahkan ini mungkin yang paling diharapkan tetangga kita, Pak, ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak ngasih apa-apa. Yang penting nggak ganggu sama sekali, nggak ganggu. Ya, ini penting. Dahulu disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang wanita. Wanita ini ada seorang datang kepada Rasulullah mengadukan, ya Rasulullah, imra'atun, ada seorang wanita. Seorang wanita tersebut ya tusolli al-maktubat. Dia sholat 5 waktu dijaga, sholat sunnahnya tusolli bil lail. Sholat malamnya dijaga. Puasanya dijaga. Sedekahnya banyak, amal solehnya banyak. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, kebiasaan dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Entah itu mencelanya, menjelek-jelekkan, menghinanya, menggibainya. Apa kata Rasulullah? Ya, hiya min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Penduduk neraka. Padahal sholatnya, jangankan sholat 5 waktu, sholat malamnya saya dijaga, tapi nggak ada gunanya. Ya, sedekahnya itu luar biasa. Ya, puasanya dia jaga, puasa sunnahnya dia jaga, tapi semuanya sia-sia. Ya kenapa? Karena dia sering sekali mendolimi tetangganya dengan lisannya. Dan itu bahaya. Ya bahaya. Kemudian setelah mendengar itu, para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, imra'atun, ada juga wanita yang dia itu hanya sholat fardu saja. Puasanya juga puasa yang wajib saja. Dan dia tidak banyak sedekah. Ya. Walakin la tu'di jaraha bilisani, tapi dia menjaga lisannya, sama sekali dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Wanita tersebut adalah penduduk
penduduk surga. Ya, jadi nggak boleh ya menyakiti tetangga dengan apapun, dengan apapun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi la yu'min, 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak sempurna keimanan seseorang. Ya, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'man jarahu bawaikuhu, yaitu seseorang yang tetangganya itu tidak selamat dari keburukannya. Jadi tetangga-tetangganya itu selalu merasa terganggu dengan dia. Entah itu dengan sikapnya, entah itu dengan lisannya atau apanya, buang sampah ke tetangganya misalnya, tetangga-tetangganya merasa terganggu. Maka ini orang itu berarti tidak beriman. Ya. Ini tidak boleh ya. Dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani. Seorang muslim yang hakiki yaitu seorang muslim yang lain itu selamat dari lisannya. Jadi nggak boleh mengganggu ya tetangganya. Lisannya terutama, ya nggak usah menceritakan kejelekan-kejelekan tetangga, kemudian mencari tahu ya, memberikan kabar kepada orang-orang, nggak usah, ya. Kemudian kadang kepo, ini siapa, ini apa, siapa yang datang ke rumahnya, ada kepo banget, ya. Kepo itu apa sih kepo itu? Pengen tahu urusan orang, tetangga, rumah tangga orang, dia pengen tahu, cari-cari tahu, kemudian dia kabarkan kepada orang lain, dan itu kebiasaan biasanya, dan ini tidak benar. Ya. Kalau itu dikasih tahu, kita dikasih tahu, ya kita kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, ya nggak usah cari-cari tahu. Ya nggak usah cari-cari tahu, nggak usah cari-cari keburukan tetangga kita. Ini yang kedua. Ketiga cara berbuat baik yaitu tolaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Itu juga memuliakan tetangga. Dilihat dia masya Allah senyum, bukan tetangga yang sepaneng terus gitu ya, wajahnya tuh murung terus ya, kalau dilihat itu kayaknya sangar begitu ya, nggak ada senyumnya, nggak ada nyapanya. Ini tidak benar. Kata Rasulullah, tabassumu kali akhika shadaqah, senyummu kepada orang lain itu sedekah. La tahqiranna minal ma'ruf, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan, walau antal qa akhaka biwajhin tolak, walaupun hanya senyum kepada saudaramu, kepada tetanggamu, ya senyum. Kemudian yang terakhir, amalan yang terakhir yaitu memuliakan tamu. Ini penting, ya, memuliakan tamu, ya. Dan kewajiban memuliakan tamu, ya, kewajiban memuliakan tamu yaitu 3 hari. Lebih dari itu, ya, maka boleh bagi tuan rumah untuk mengusirnya, boleh. Ya boleh juga untuk mempersilahkan lebih lama lagi. Tapi kewajiban dia hanya 3 hari. Ya 3 hari. Ya, dan tamu juga harusnya tahu diri. Ya, harus tahu diri. Dan tamu ini yang harus kita muliakan, ini ada dua keadaan. Yang pertama, tamu yang datang ke rumah kita karena undangan dari kita maupun bukan karena undangan dari kita. Kalau kita undang jelas harus kita muliakan, kita undang. Ataupun yang tidak kita undang, tiba-tiba datang ke rumah kita, maka itu tamu kita, harus dimuliakan. Bahkan sebagian harta kita itu adalah hak tamu kita. Bahkan Rasulullah memerintahkan, kalau kamu datang ke suatu kaum, kemudian kaum tersebut tidak memberimu hak kamu sebagai tamu, maka ambillah hak mereka, ambillah sebagian harta mereka. Karena harta kita ini ya sebagiannya adalah hak bagi tamu kita. Dan di antara tamu yang wajib kita muliakan yaitu orang yang datang dari tempat yang jauh ke daerah kita. Kemudian di daerah kita itu dia tidak punya kerabat. Ya, misalnya dia datang keperluan pekerjaan, dia datang ke Solo, orang Jakarta. Di Solo dia nggak punya keluarga. Maka itu adalah tamu kita yang harus kita muliakan. Ya, kita temui, kita undang ke rumah kita. Ya, yaitu orang yang jauh datang ke daerah kita, yang dia itu tidak punya kerabat di daerah kita dan kita kenal, ya, maka itu adalah tamu kita yang wajib kita muliakan. Baik. Kemudian ini penting, jadi memuliakan tamu itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh kita membebani diri. Kita nggak punya uang kan ada tamu jadi pinjem utang, nggak perlu. Ya. Kalau kita punya, kita berikan semaksimal mungkin. Tapi kalau nggak punya, ya semampu kita. Misalnya kita nggak punya apa-apa, kita punya air putih, ya sudah berikan
Air putih memang kemampuannya seperti itu, ya. Jangan sampai membebani diri. Ya sampai misalnya utang pengen merayakan, ya tamu datang dia ya jamu padahal dia hutang dan seterusnya. Ya, kalau kita punya banyak harta, ada tamu, kita muliakan dengan sebaik-baiknya, maka ini baik. Tapi ingat sesuai dengan kemampuan. Dan tamu, ya Rasulullah melarang bagi tamu untuk membebani ya tuan rumah sesuatu yang tidak dia mampu. Misalnya tamu ngelunjak dia, saya minta ini dong, saya mau ini dong, ya ini ngelunjak ini tidak boleh, ya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, la yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yukhrijahu. Ya tidak halal bagi seorang tamu untuk mempersulit tuan rumah. Jadi sama-sama berbuat baik. Tuan rumah berbuat baik, tamu juga berbuat baik. Dan ini ya merupakan ya keindahan syariat Islam yang tidak hanya memperhatikan hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga memperhatikan hubungan kita dengan manusia. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga yang sedikit ini dapat tidak hanya memberikan kepada kita ilmu pengetahuan, tapi semoga Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan ya ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan 1 atau 2, kami persilahkan. Jih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terangkan tentang akhlak yang mulia itu bahkan bisa menyalahkan dari sholat dan puasa kita. Kalau berakhlak baik tapi orangnya tidak sholat gimana? Akhlaknya baik tapi tidak sholat, bahkan mungkin non muslim. Ya, ada itu pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi disampaikan kalau dia orang berakhlak yang baik tapi non muslim dulu ya, anggaplah ini non muslim tapi memiliki akhlak yang baik, maka sekali lagi semua kebaikan, semua amalan yang dilakukan oleh seorang yang tidak beriman kepada Allah, non muslim, maka ya semuanya tidak diterima oleh Allah. Jadi bukan suatu kebaikan di sisi Allah. Tidak ada balasan nanti pada hari kiamat. Mungkin ada balasan sedikit di dunia, tapi tidak ada sama sekali balasan di akhirat. Jadi bukan amal soleh, karena syarat amal soleh itu adalah iman, adalah keimanan. Tapi misalnya kalau orang itu dia memiliki akhlak yang baik, tapi tidak sholat, tidak sholat misalnya, maka ada kebaikan dan banyak keburukan. Akhlaknya yang baik tetap kebaikan, tapi dia punya keburukan yang sangat buruk, yaitu meninggalkan sholat. Di dalam hadis tadi disebutkan orang yang berakhlak yang baik dan bisa menyamai kedudukan orang yang sholat dan puasa itu adalah seorang mukmin. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin la yudriku bi husni khuluqi, dia bisa mendapatkan derajat orang yang sholat dan rajin puasa dengan akhlaknya yang mulia, dengan syarat dia seorang mukmin. Jadi seorang mukmin dan dia melaksanakan konsekuensi dari keimanannya. Dia beriman kepada Allah, dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya, tapi tidak seserajin orang yang sholat, tapi dia tetap menjalankan konsekuensi keimanan tadi, gitu. Jadi mungkin dia sholat, tapi sholat yang wajib, dia puasa yang wajib. Sedangkan si B, dia sholat sunnahnya, dia puasa sunnahnya itu luar biasa. Nah ini bisa menyamai yang ini ya dengan husnul khuluqnya tadi, dengan akhlak yang baik, tapi dia orang yang beriman, gitu. Masalah ini loh, kan saya sering dengar di masyarakat orang itu yang penting ngomong itu yang penting apik, kalau tak pada ini. Sing penting apik kalau tak pada ini. Padan urip apa, Pak? Sama. Ya. Tadi kita sampaikan syariat Islam itu mengajarkan dua hal, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Salah satu hilang maka orang itu kurang. Orang yang baik hubungannya dengan Allah tapi tidak memperhatikan hubungannya dengan manusia, maka dia kurang. Orang yang memperhatikan hubungannya dengan manusia tapi tidak memperhatikan hubungannya dengan Allah lebih kurang lagi. Ya.
Yang orang yang baik, yang menjalankan syariat Islam yang sepenuhnya, dia memperhatikan hubungan dia dengan Allah dan memperhatikan hubungan dia dengan manusia. Maka tidak benar juga yang penting baik sama orang, enggak. Ya, enggak. Ya. Yang penting baik sama orang, ya enggak. Yang penting kita baik, hubungan baik dengan Allah dan baik dengan, dan kita baik dengan manusia itu karena Allah, karena itu perintah Allah, karena itu perintah Allah, perintah agama. Perintah agama, bukan yang lain. Ya, karena perintah agama. Baik. Sampun nggih. Oh nggih, satu lagi Pak Waji. Nggih, Pak. Saya tadi mendengar dari Ustaz ketika puncaknya iman itu ucapan la ilaha illallah. Sedangkan menyingkirkan barang-barang yang mengganggu di jalan itu adalah merupakan suatu Keimanan yang paling rendah, ya. Tapi saya pernah mendengar dari seorang ustaz juga atau pernah membaca buku itu bukti dari iman itu sedekah, bukti dari iman. Sedangkan sholat itu adalah cahaya iman. Bagaimana kaitannya dengan itu? Ya, jadi iman itu ya luas, cabangnya banyak. Semua kebaikan itu adalah keimanan. Semua kebaikan adalah keimanan. Ya, salat, ya benar, salat adalah keimanan. Sedekah adalah bukti keimanan. Kata Rasulullah, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kenapa? Orang yang sedekah itu dia mengeluarkan hartanya. Padahal harta itu sesuatu yang sangat dia inginkan, tapi dia keluarkan. Dia keluarkan begitu saja. Itu menunjukkan betapa kuatnya keimanan orang tersebut. Ya. Salat juga nurun. Salat itu adalah cahaya. Semua adalah keimanan. Tapi yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena semua keimanan, cabang keimanan tidak diterima tanpa la ilaha illallah. Maka yang paling puncak adalah la ilaha. Yang kedua, yang ketiga, yaitu kita nggak tahu. Tapi semua amal soleh itu masuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Dari cabang-cabang keimanan. Tapi mungkin itu. Tapi kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.